saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya? Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi? Dipanggil Pak. Oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya Pak ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu Pak. Saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang nelpon saya Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandur kamu. Nah, saya udah punya feeling ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandur saya. Tiba-tiba nelpon orang, saya ikut mandur saya aja udah 3 tahun 4 tahun kata saya, nggak mungkin, nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah, terus dia bilang lah, ini Dede ya? Ya, sini masuklah ke kantor PT saya Pak. Masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ Pak, yang kenal saya juga sama ada di situ Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya Pak, kamu yang saksi pinang itu ya katanya. Iya Pak, benar kata saya. Nah, terus dia ngasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar Pak kata saya. Nah, pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya Pak, bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya masih mengenali kata saya wajah. Nah, terus tanya-tanyalah Aep, ini bukan fotonya, kata saya bukan. Nah, setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang, ntar saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto saya kirim lewat WA katanya. Ya awas dan kabur katanya, kalau kabur ngapain juga kata saya kabur Pak, saya di sini kata saya kooperatif kata saya bilang gitu. Nah, setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa, tanggal 24 Pak, saya ingat 24 Mei hari Jumat itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko Kasat Polresta. Ya Polresta Cirebon. Yang kemarin ya? Ya. Oh, ya. Terus dia bilang, "Deh nanti saya jemput ya," katanya. "Mau kemana Pak?" kata saya. "Ya nanti mau diminta keterangan." Ya saya belum tahu pada saat itu Pak kemananya. Ya saya mikirnya ke Polda aja Pak. Kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah Pak, nggak jadi masalah, saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang Pak, masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5-an sore Pak. Jam setengah 6, jam 5 lah. Nah di dalam lah ngobrol Pak. "Dek, sehat?" Kata saya, "Sehat," katanya. Ya ngobrol biasa Pak. Nah terus suruh baca BAP lagi Pak. "Nih kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah terus saya bilang, "Pak, saya mau nanya nih sedikit," kata saya. "Kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama." Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya di dalam mobil. Bilang, "Ya udah coba kamu baca dulu yang teliti." Terus lah. Nah terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Kan sayanya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak kata saya. Saya baca lagi kata saya. "Udah deh, ngerti?" "Iyalah, udah," saya bilang. "Udah aja lah biar cepat," kata saya kan. Nah setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Terawang Pak, kalau nggak salah. Terawang. Tanggal 24 malam itu. Terawang Pak. Terawang. Tadinya mau di Bekasi, ditelepon kan. Pindah aja, jangan di Bekasi, banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Terawang. Nah, sebelum saya ke situ sudah ada Aep di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu Aep di situ, sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik. Ya saya agak-agak gimana ya, mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank. Dipindahlah saya ke ruangan lain. "Udah sini kamu pindah dulu," katanya. Agak-agak susah katanya orang ini. Nah di situ masih ngeblank Pak. Ya sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit lah Pak. "Jujur enggak," kata saya. "Jujur bunuh diri enggak," kata saya. "Nggak ada pendamping," kata saya. Jujur enggak. "Ah udahlah, saya bohong aja dulu lah demi keselamatan saya." Saya bohong lah di situ. Iya saya melihat pelemparan itu. Saya melihat pelemparan itu. Saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu lah Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak, nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan di BAP-nya kan, agak ngeblank gimana. Nah terus di situ ditanya, "Dek, kamu kenal Peggy nggak?" "Saya nggak mengenali Pak." "Terus kamu kenal nggak sama Saka?" "Saya tidak mengenali Pak," kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Terawang, nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan.
Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui, karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya dah si Aep itu sama penyidik, Aep apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak saya tahu benar, jelas itu orangnya, dan motornya pun jelas smash pink bilangnya. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar ini melihat Saka? Saya tahu benar Pak, melihat Saka di situ, ada di tongkrongan situ, saya melihat benar. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak benar, kata saya, benar-benar jagonya fitnah. Ya. Saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja, ada pada diri saya sendiri. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Aep agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu Pak 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak, jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan gue semuanya? Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya dan tentunya selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sidang PK ke-7 terpidana kasus Vina masih berlangsung guys. Dan ini kemarin saksi kunci ya yang bisa memasukkan ke-8 terpidana masuk ke penjara, yaitu diantaranya ada Aep, Dede, Liga Akbar kan. Nah Dede sama Liga Akbar sudah mencabut. Nah kemudian kemarin Dede itu menjadi saksi ya, menjadi saksi bahwasanya keterangan yang diberikan oleh Dede waktu di 2016 itu adalah keterangan palsu. Kemudian dan juga keterangan waktu kasus Peggy juga, ketika Peggy ditangkap juga itu Dede memberi keterangan juga bahwasanya itu adalah keterangan palsu yang ketika Dede di BAP. Seperti video yang tadi ya, bahwasannya Dede itu nggak tahu apa-apa bener ya. Di tahun 2016 itu Dede nggak tahu apa-apa. Jadi ya nggak bisa cerita banyak Dede. Nah, bahkan sudah sering muncul di media waktu itu bahwasanya Dede itu dialahkan oleh Aep dan Rudiana untuk masalah BAP itu. Semuanya yang ngurus adalah Aep dan Rudiana yang mengatur. Dede tinggal mengiyakan aja, tinggal tanda tangan aja gitu kan dari hasil berkas BAP itu. Kenapa kok Dede melakukan itu? Karena Dede mungkin ya terpaksa, takut juga kan, karena nggak tahu tentang hukum juga, takut kenapa Dedenya. Kemudian yang di kasus 2024 yang kemarin kasus Peggy juga, Dede di BAP juga tentang adanya Peggy sebagai tersangka itu, dan Dede mengaku nggak kenal dengan Peggy, boro-boro motornya, wajahnya aja sepintas aja tidak tahu. Begitu juga dengan Saka, Dede memang tidak tahu. Karena apa? Dede waktu kerja di setem mobil sama Aep itu, Dede kurang lebihnya 1 bulan, otomatis saya nggak tahu. Warga-warga sekitar situ ya nggak begitu mengenali juga. Lebih-lebih ada kejadian semacam itu. Nah, Dede nggak pernah mengetahui, nggak pernah mendengar kan. Ya akhirnya mungkin dia karena takut kalau terjadi apa-apa dengan dirinya, akhirnya dia ya dengan terpaksa berbohong lagi ketika di BAP masalah kasus Peggy. Jadi yang benar-benar menguatkan atau meyakinkan dari saksi-saksi tersebut adalah Aep itulah sendiri. Jadi Aep benar-benar mengakui lihat si Peggy, lihat si Saka dengan jarak segitu jauh malam hari, kondisi gelap, wah ngeri banget Aep itu. Mungkin mempunyai pancasona mungkin si Aep. Jadi intinya Dede adalah memberi keterangan palsu, baik di 2016 maupun di kasus
Peggy, ketika Peggy ditangkap juga Didik memberi keterangan palsu. Semuanya itu adalah terpaksa karena Didik berpikirnya daripada aku kenapa-napa nggak bisa pulang, mending aku bohong dulu. Akan tetapi setelah itu, setelah viralnya kasus ini, kemudian Dede mengaku bahwasanya keterangan yang diberikan oleh Dede ini adalah keterangan bohong. Dede nggak pernah melihat adanya pelemparan batu, Dede nggak pernah melihat adanya kejar-kejaran, lempar-lemparan bambu, pembunuhan, nggak pernah melihat. Yang mengaku belum mencabut sampai sekarang yaitu si AF. Kemudian apa sih motif Dede yang dulunya mengiyakan, mengaku kan diarahkan oleh Rodiana dan sebagainya, bahkan tidak dihadirkan di persidangan waktu 2016. Nah sekarang Dede mencabut keterangannya, nah, artinya berbalik arah nih. Nah, dulu iya, sekarang mengaku itu adalah keterangan bohong. Apa motif Dede kok mau mengungkapkan ini? Mau mengaku bahwasanya keterangan itu adalah bohong? Kita lihat video selengkapnya. Nah, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya ngerasa bersalah Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya Tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma Pak. Itu saya karma, saya bilang Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli Pak. Sedangkan dia di dalam Pak selama 8 tahun bertahan. Saya hormat Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu Pak. Saya susah tidur itu Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu Pak kadang memikirkan Pak. Saya melihat ya dipukuli Pak. Kalau itu ada kejadian di ya luar biasa ya Anda ya. Ada ya. di keluarga saya itu bagaimana saya mikir Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan? Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu ya. Di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum Dan saya keluar saya tahu. Dan di TV saya sering kali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf kepada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya
akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan, saya tahu benar itu motornya, dan dilihatkan foto Saka, saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu, lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang gak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Dede berkata, Aib hatinya lebih kejam daripada binatang. Ngeri. Jadi karena mungkin saking herannya si Dede dengan Aib, kok bisa ya? Mungkin karena dendam, kemudian sampai membuat fitnah, cerita-cerita fitnah yang tidak ada diadakan. Dan akhirnya Dede pun waktu itu ya mengikuti aja. Tapi alhamdulillah sekarang Dede mencabut keterangan-keterangan itu semuanya. Apa yang dikatakan Aib adalah keterangan palsu. Apa yang dikatakan Dede di dalam BAP semuanya terpaksa. Arahan dari Rudianan dan juga Aib. Ngeri. Bahkan lebih uniknya lagi apa? Dede siap mempertanggungjawabkan. Jadi itu tadi alasan ya, alasan Dede buka suara tentang pada 2016 itu bahwasanya keterangan yang dia sampaikan itu adalah keterangan palsu. Mencabut dia mencabut dengan tujuan apa? Supaya terpidana itu yang dia fitnah waktu 2016 sekarang bisa bebas. Tujuan Dede hanya itu. Bahkan waktu ini juga andai kata terpidana keluar digantikan oleh Dede, Dede pun siap. Wah, ngeri. Salut sekali oleh Dede. Mantap Dede. Ini sangat apa ya? Ya mungkin karena si Dede itu merasa bersalah, guys. Merasa bersalah selama 8 tahun ini dia bisa menikmati apa itu kehidupan yang bebas, bahkan bisa nikah sampai 2 kali, bahkan bercerai juga, punya anak kan gitu kan. Tapi yang terfitnah ini tidak bisa apa-apa kan, hidup di dalam tahanan, tidak bisa bebas. Nah itu yang bikin Dede merasa bersalah. Lebih-lebih pas kasus Vina ini muncul lagi, Dede tak bisa tidur. Hidupnya itu ya selalu gelisah. Karena apa? Merasa bersalah. Dibayang-bayangi rasa bersalah. Karena apa? Telah menfitnah, memberi keterangan palsu. Bahkan Dede tahu kalau sudah dilaporkan oleh penasihat hukum dari para terpidana. Sehat selalu Dede. Semoga kamu apa ya? Pokoknya markotop lah untuk Dede lah. Tunggu aja Aib ya, ini Dede sudah ngaku, kamu belum ngaku Aib. Aib. Nggak tahu juga sih, kenapa sih ya kok bisa kayak gitu sih ya. Tapi ini semuanya masih keterangan ya, belum diuji kebenarannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.